menyediakan alat dan bahan. Ada modul sebagai pedoman es batu, terus ada baskom aluminium, termometer, sendok, lilin, dan korek api. Setelah itu lanjut ke cara kerjanya. Langkah yang pertama, kita masukkan bongkahan es batu ke dalam mangkok aluminium atau stainless. Setelah itu kita ukur suhu sebelum dipanaskan. Seperti yang kita lihat, suhu sebelum dipanaskan adalah 0 derajat. Kemudian kita nyalakan lilin. Lalu kita naikkan mangkok yang berisi bongkahan es batu di atas lilin seperti pada video ini. Kemudian kita akan mengamati perubahannya. Perubahan apa yang terjadi pada es batu yang telah dipanaskan. Di sini tampak bahwa es batu sudah sedikit mencair. Setelah beberapa saat, kita akan mulai mengukur suhu air yang mencair pada bongkahan es setelah beberapa saat dari proses pemanasan. Setelah 2 menit, kita akan melihat berapa suhunya. Ternyata suhu pada es masih 0 derajat. Dan setelah 15 menit, bongkahan-bongkahan es yang telah kita panaskan tadi sudah mencair secara keseluruhan. Dan hanya tersisa sedikit es yang masih beku. Selanjutnya kita akan mengukur suhunya. Setelah 15 menit esnya mencair secara keseluruhan, kita akan lihat berapa suhunya. Nah, ternyata suhunya 39,7 derajat. Di mana proses peleburan es ini dengan cara dipanaskan di atas lilin selama kurang lebih 15 menit, yang mengakibatkan es mencair secara keseluruhan dan di sini terlihat uap-uap airnya. Munculnya gelembung dan uap air berarti menandakan bahwa air sudah mencapai titik didih. Normalnya 100 derajat Celcius. Jika suhu tidak terdeteksi oleh termometer, berarti suhu melewati batas kemampuan termometer. Dan di sini terlihat bahwa termometer tidak dapat mendeteksi suhu air. Selanjutnya kita ke percobaan yang kedua, yaitu perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya. Saya sudah memasukkan beberapa butir kapur barus ke dalam bejana. Panasi bejana tersebut dengan kompor dan amati apa yang terjadi dengan kapur barus tersebut. Hasilnya yang terjadi pada kapur barus menunjukkan siklus perubahan wujud zat yang kompleks akibat adanya interaksi penyerapan dan pelepasan kalor atau panas. Kapur barus akan mengalami fase mencair terlebih dahulu. Ketika bongkahan kristal kapur barus diletakkan dalam wadah dan diberi panas, zat padat tersebut tidak langsung berubah menjadi gas, melainkan berubah wujud menjadi cairan terlebih dahulu. Selanjutnya, kapur barus mengalami fase menguap. Seiring pemanasan yang terus dilakukan terhadap cairan kapur barus tersebut, suhu zat tersebut meningkat sehingga mencapai titik didihnya. Fase ini, cairan kapur barus menyerap kalor lebih lanjut, yang mengakibatkan molekul-molekul cairan bergerak sangat bebas dan melepaskan diri ke udara menjadi gas atau uap. Pada saat kapur barus ditutup dan ditaruh es batu di atasnya, hasilnya setelah dibuka penutupnya, kapur barus akan mengkristal. Uap kapur barus yang bergerak naik kemudian menyentuh permukaan di atas bejana. Kapur barus langsung kehilangan energi kinetiknya dan mengalami deposisi atau desublimasi atau mengkristal, yaitu menempel kembali pada dinding wadah dalam bentuk kristal-kristal padat yang baru. Kita lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu perubahan wujud cair menjadi gas dan sebaliknya. Saya sudah mengisi air ke dalam kettle uap atau teko, kemudian saya tutup rapat. Lalu saya hubungkan dengan pipa yang saya ganti dengan sedotan stainless ke tabung reaksi yang saya ganti dengan gelas. Gelas tersebut saya masukkan ke dalam sebuah bejana yang telah berisi air dingin. Lalu saya hidupkan kompor, panasi air dalam kettle uap sampai mendidih.
Hasilnya terlihat pergerakan uap air melalui pipa yang mengalir ke dalam gelas, kemudian terbentuk titik-titik air atau embun pada dinding gelas. Uap air berkumpul sedikit demi sedikit di gelas tersebut dan menjadi air dingin. Berdasarkan hasil percobaan terhadap ketel uap, bahwa perubahan wujud zat cair menjadi gas atau menguap terjadi karena zat menyerap kalor, sedangkan perubahan wujud gas menjadi cair atau mengembun terjadi karena zat melepaskan kalor. Air dingin memegang peranan yang sangat penting dalam menurunkan energi kinetik uap panas sehingga mempercepat proses kondensasi uap menjadi cairan kembali.